Secara fisik, apakah saudara sedang berada jauh dari Tuhan? Atau secara rohani, apakah saudara juga sedang berada jauh dari Tuhan? Hope for today dalam beberapa menit ke depan melalui janji firman Tuhan. Kita akan menemukan harapan terbaik hari ini. Dan harapan pasti dari janji firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Mazmur 42 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Mazmur pasal 42 adalah Mazmur yang luar biasa, yang menekankan melalui perikopnya adalah kerinduan kepada Allah. Dalam frase, rusa yang merindukan sungai yang berair, bisa saja memberi satu fakta, di baliknya adalah akan ada juga di masa-masa tertentu ada sungai yang tidak berair. Kata lain bahwa untuk menemukan air, rusa menemukan air, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Bagaimanakah pemazmur coba mengutarakan kerinduan hatinya untuk merindukan Allah? Paling tidak ada dua hal yang boleh kita kaji. Mengapa pemazmur begitu merindukan akan Allah? Yang pertama bisa saja disebabkan oleh karena jarak. Mengapa jarak? Ada beberapa bukti di dalam pasal ini, seperti di dalam anak-anak kalimat berikut ini di dalam ayat 3. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Berarti ada sebuah jarak. Kemudian disebutkan lagi di dalam ayat 5. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Untuk melihat Allah, untuk berjumpa dengan Allah, harus ke tempat kediaman Allah. Kemudian ayat 7 disebutkan, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon. Secara fisik, pemazmur sedang berada jauh dari tempat kediaman Allah. Kata lain, rumah Allah. Di hari-hari seperti ini, kita sudah lama tidak mengunjungi rumah ibadah oleh karena COVID-19. Dan apakah kita memiliki kerinduan untuk berjumpa Allah di dalam rumah ibadahnya, di dalam rumahnya? Kemudian selanjutnya poin yang kedua. Perhatikan saudara, ini seperti berstruktur penulisan daripada Mazmur di dalam pasal 42. Ada dua kali pemunculan. Disebutkan di dalam ayatnya yang ke-4, dia katakan bahwa air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Frase-frase yang sama muncul di dalam ayatnya yang ke-11. Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari. Kembali ini ditekankan, di mana Allahmu? Saya melihat bahwa pemazmur merindukan Allah oleh karena ada tekanan-tekanan yang datang kepadanya. Sekiranya saudara ditanyakan oleh seseorang, di manakah Allahmu? Kita akan tergoda untuk kemudian meragukan, mempertanyakan eksistensi Allah itu. Sama seperti dengan situasi ini ketika COVID-19 melanda. Apakah saudara
sedang juga bertanya, di mana Allahmu? Atau orang lain bertanya kepada kita, di mana? Ini adalah merupakan sebuah tekanan. Dan yang pasti bahwa ketika ini disampaikan oleh pemazmur dalam situasinya, tetapi puji Tuhan, akhirnya secara berstruktur 2 kali juga muncul setelah ada pertanyaan, di mana Allah? Pemazmur memiliki satu keyakinan akan Allah di balik semua hal ini. Dia katakan di dalam ayatnya yang ke-6, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Kemudian, dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat yang sama yang muncul di ayat 6 ini kembali muncul di ayat 12, dan itu menjadi penutup pasal ini. Dia katakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah pada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Poin yang baik yang akan boleh menjadi harapan kita hari ini adalah bahwa kalau saudara sedang berada dalam situasi yang sama, saudara merasa baik secara jarak fisik maupun secara rohani, saudara sedang merindukan Allah, saudara sedang tertekan, pemazmur sedang mengajak kita untuk mari segera carilah Allah dan temukan Dia, serta berharaplah kepadanya dan bersyukurlah kepadanya. Dia setia, Dia selalu ada, datang dekat, dan saudara akan menemui akan Allah. Maha besar Tuhan Allah kami dalam kerjaan surga, terima kasih untuk janji firman-Mu, dan ini boleh menjadi harapan kami bahwa Allah selalu ada bagi kami. Kalaupun ada tekanan-tekanan dan kami mungkin berada jauh secara fisik dan juga secara rohani, Tuhan, ajar kami untuk percaya bahwa hati ini akan terus bergerak dan merindukan Tuhan, menemukan Engkau, dan kemudian terus berharap kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah penolong dan Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara melalui harapan baru hari ini.